Halo teman kerja, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya mau tahu aja nih, pernah nggak teman kerja mengalami kesulitan saat mau ngeprint laporan? Atau pernah nggak saat mau ngeprint laporan harus turun tangga karena printernya ada di lantai 1? Atau harus naik tangga dulu karena printnya di lantai atas? Atau ada yang pernah ngalamin kayak gini, printer cuman satu, kalau mau ngeprint harus pindahin kabel USB dulu. Kesal kan? Bisa menghambat pekerjaan yang sudah deadline. Baik, pada video kali ini, untuk memudahkan teman kerja dalam beraktivitas, saya akan bagikan tutorial gimana sih cara sharing printer atau mesin fotokopi dengan ratusan komputer. Tidak perlu naik turun tangga, tidak perlu pindah dari gedung satu ke gedung lainnya, tidak perlu lepas pasang kabel USB printnya, dan tidak perlu berlama-lama lagi. Kita masuk ke videonya. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menggunakan satu printer untuk beberapa komputer, bahkan sampai ratusan komputer ya, melalui jaringan IndiHome atau melalui wireless. Pertama-tama pastikan wireless kalian sudah terkonek ke jaringan IndiHome ya. Di sini kebetulan nama IndiHome saya namanya Mario ya. Sudah terkonek. Setelah memastikan jaringan kita telah terkonek ke jaringan IndiHome kita pastikan pengaturan printer sharingnya ya. Caranya itu klik kanan di gambar WiFi ini, terus open network and internet setting. Terus kita pilih sharing option aja ya. Sharing option. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih on ya untuk turn on file and printer sharing untuk privatnya. Terus untuk publiknya kita juga on kan ya, turn on and printer sharing untuk publiknya. Untuk networknya ya, ini kita turn off ya password proteksinya. Jadi pas sharing nanti dia tidak minta password, jadi kita off kan aja. Setelah itu pilih save. Kebetulan komputer ini sudah saya atur, jadi tombol save-nya tidak menyala ya. Oke. Setelah pengaturan itu selesai, kita kembali ke sini ya. Jadi cara ketiga itu kita pastikan IP IndiHome-nya. Jadi setelah connect ini IndiHome-nya dapat IP berapa. Jadi ada dua cara. Cara pertama itu klik kanan juga di tombol WiFi ini, terus pilih open network and internet setting. Terus pilih change adapter option. Terus pada WiFi ini klik kanan ya. Klik kanan status. Setelah memilih status, kita pilih detail. IP gateway-nya 192.168.1.1, tapi IP komputernya kita yang sebagai server itu yang ini ya, 192.168.1.10. Itu cara yang pertama untuk cek IP pada komputer ini. Terus cara yang kedua, kita bisa cek IP-nya lewat command prompt ya. Kita bisa cek di sini. Kita ketik aja IP config atau IP konfigurasi. Tekan enter.
maka IP-nya muncul. Sama ya dengan yang tadi ya, 192.168.1.10, 192.168.1.1. Itu. Jadi ada dua cara untuk cek IP komputer ini ya, dengan IP IndiHome-nya, IP gateway IndiHome-nya. Setelah mengetahui IP gateway IndiHome-nya dengan IP komputer ini, kita set ya, set IP-nya untuk jadikan komputer pertama ini komputer server. Caranya itu klik kanan di menu wireless tadi, sama change adapter option, terus kita klik kanan, terus pilih properties ya, pilih properties, terus kita pilih ini ya, internet protocol versi 4, TCP IP versi 4. Terus kita pilih ini, use the following IP address. Kita masukkan IP yang tadi ya, 192.168.1.10. Tab, terus sama ya, 192.168.1.1. Oke. Setelah set IP server, kita pastikan dulu ya apakah terkoneksi atau tidak ya. Kita pastikan lewat CMD. Kita ping ke Google aja ya. Ping ke Google 8.8.8.8. Enter. Ya. Terhubungnya ini kalau tulisannya Refly artinya dia terhubung ke Google, artinya jaringan IndiHome-nya terkoneksi ya. Setelah memastikan bahwa komputer server ini terkoneksi dengan IndiHome, kita masuk ke control panel ya. Control panel, terus kita pilih ini hardware and sound ya, device and printer. Bisa juga tadi ketik langsung device and printer. Terus kita pilih komputer printer mana yang kita mau sharing ya. Seumpamanya kita mau sharing komputer Epson L360 ini ya. Kalau dia belum di-sharing, tidak ada tanda ininya, tanda orangnya. Tapi ini kebetulan saya sudah sharing komputer ini, jadi saya perlihatkan saja contohnya ya. Klik kanan, pilih printer properties. Pada menu printer properties ini kita pilih sharing, terus centang ini ya, share this printer Epson, terus oke. Jadi nanti muncul tanda begini ya, tanda berbagi. Ini statusnya offline karena saya tidak konekkan ke printernya. Settingan komputer server sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke settingan komputer kliennya. Sebelum masuk ke pengaturan komputer kliennya, ada baiknya kita like dan subscribe dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nanti bisa update video-video terbaru dari teman kerja. Ya, sekarang kita masuk di pengaturan komputer klien ya. Kita pertama pastikan jaringannya sama ya, terkonek di Mario, IndiHome Mario ya. Terus kita klik kanan tadi Open Network Internet Setting, sama kita masukkan IP-nya di sini ya. Change Adapter Option. Terus Mario kita klik kanan, terus pilih Properties. Terus kita masukkan
IP di sini ya, kita isi ya. Tadi servernya 10, jadi kita sekarang bisa isi di sini 11 atau 12 atau berapa ya, intinya beda. Jadi kita coba ya, kita coba 11 ya. Kita coba masukkan ya IP 11 belakangnya segmennya. Oke, kita oke ya. Setelah set IP-nya tadi ke 11, kita masuk ya ke ini, ke explore, file explore. Kita cari ya di sini ya. Kita masukkan IP server yang tadi kita buat. Langsung munculkan printer yang di sharing tadi, Epson L360. Oke, kita coba rubah IP lagi ya. Kita coba rubah IP-nya ke angka yang lain. Kita coba di angka 100 ya. Kita oke kan lagi. Oke. Terus kita kembali ke sini, kita pencarian lagi. Kita hilangkan dulu ya, biar kita bisa tahu apakah muncul atau tidak. Oke, kita klik lagi ya, sama masukkan IP ini. Nah, muncul, artinya sudah bisa kan ratusan komputer ya. Kita coba lagi, masukkan satu kali lagi. Kita coba ganti IP-nya di angka 250 ya. Kita masukkan 250. Kita oke. Terus kita pencarian lagi. Kalau masih muncul berarti komputernya sudah bisa di-sharing untuk 250 komputer ya. Kita masukkan lagi, IT servernya masih muncul. Nah, jadi cara sharingnya itu nanti rubah saja di ekor IP-nya ya, rubah di segmen IP-nya. Jadi nanti sisa dirubah saja di sini. Jadi ini bisa sampai 200 lebih komputer. Jadi sisa rubah-rubah saja ekornya. Jadi kalau servernya 10, nanti dirubah saja di sini 11, 12, 13, 14, 15 sampai 255 komputer ya. Ya, jadi setelah IP-nya sudah diatur tadi ya, sisa diklik ini 2 kali ya. Printer sharingnya Epson L360 atau apa saja, bisa mesin fotokopi, apa saja itu bisa di sharingnya. Jadi klik 2 kali, sisa komputer. Ini langsung dia connecting to Epson L360 ya. Tulisannya looking for a driver, finish the installation. Oke. Jadi dia cari dulu driver bawaan Windows-nya. Nanti saya akan jelaskan di video lain lagi tentang driver bawaan Windows. Jadi kalau tampilannya sudah begini, artinya printer sharingnya sudah bisa digunakan ya. Kalau tampilannya sudah begini, kita bisa cek di sini. Terus kita print ya. Kita print, terus kita pilih yang ada tanda slashnya ini ya, yang jadi server. Kita pilih ini, terus oke saja. Oke, sekian video tutorial kali ini. Pada kesempatan selanjutnya saya akan bagikan tutorial cara install printer tanpa driver. Semoga bermanfaat ya.